warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Taala, di mana hingga pada hari ini kita masih terus diberi kesehatan, bersama-sama kita berada di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya salam marilah sama-sama kita tunjukkan kemampuan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada Allah sahabat terus sekalian, di mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kawan ke alam kawan. Baiklah, wajah Muhammadiyah Bapak Ibu di kelas sekolah, Bapak Ibu guru guru SMP dan guru baru yang kami muliakan. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini adalah merupakan acara diseminasi ya oleh ibu kita calon guru penggerak angkatan 8 di SMP di Manado Baru. Jadi oleh karena itu nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna ini memang program ya, ini program kerja daripada calon guru penggerak. Apa yang disampaikan nanti tolong kita ikuti dengan serius. Ini demi untuk kita melakukan pembelajaran kita, apalagi semester 1 ini tahun pembelajaran 2023-2024. Khusus ke-7 adalah program sekolah atau kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Jadi situ adanya nanti P5 profil pada Pancasila. Ini oleh itu nanti dan nanti apakah kita melihat apa yang disampaikan di mana, di posisi mana kita nanti berada. Jadi nanti akan sama-sama kita tahu setelah nanti dipresentasikan oleh Ibu Ratna kita. Demikianlah, karena waktunya sangat singkat sekali. Untuk berikutnya kita persilakan kepada Ibu Ratna sebagai salah seorang calon TDP di SMP Negeri Manado Baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama yaitu mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa saya dan kita semua pada tahap ini. Setelah saya sebulan lebih mengikuti program guru penggerak, nah tiba saatnya saya di sini untuk berbagi pemahaman dan pengalaman pada penerapan budaya positif. Tidak lupa selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang penuh dengan pelita. Jadi terus-menerus manusia bergerak memperoleh ilmu pengetahuan dan menerapkannya. Oke, kita mulai saja. Apa itu budaya positif? Positif ya? Apa kira-kira budaya positif? Budaya yang baik ke hal-hal yang baik. Yes, budaya yang mengarahkan ke arah hal-hal yang baik atau hal yang positif. Jadi budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai luhur atau keyakinan yang mempunyai tujuan mulia. Jadi kita mau bawa seperti apa sekolah kita? Diperlukanlah budaya positif. Budaya positif ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya sudah tahu ilmunya, saya tidak bisa lakukan sendiri. Saya perlu komunitas. Jadi di sini kita bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 5 Bandar Baru. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah, konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah perubahan paradigma. Sekarang kita mau merubah pola pikir dulu. Nah, untuk simulasi pertama, saya minta kepada Bapak Dani dan Pak Abdullah, silakan tolong maju ke depan. Saya mintakan kesempatan dan kesiapannya kepada Bapak Abdullah dan Bapak Dani. Silakan Bapak. Ya.
Ya, ada dua orang yang akan menjaga barang berharga saya. Ini cincin tunangan, ini juga cincin kawin saya ya. Nah, Bapak Murtani, saya akan berikan cincin ini kepada Bapak. Tolong genggam seerat-eratnya. Jaga nih kalau hilang. Ya? Oke. Nah, tugas Pak Abdullah. Sekarang tolong buka genggaman tangan Pak Murtani sekuat-kuatnya supaya memberikan cincin itu kepada Bapak. Silakan. 2 menit. Betul-betul dipertahankan ya. Oke, Pak Murtani betul-betul mempertahankannya karena dia mempunyai keyakinan harus menjaga barang orang lain, bertanggung jawab atas apa yang saya titipkan ya. Oke, sekarang tukar Pak Abdullah. Ya, pegang. Sekarang Pak Murtani. Duit di kantong ada berapa? Hana, aduh, pinjam deh. Yang ada duit merah siapa? Oke. Oh, boleh boleh juga. Oke. 50 apa? Ya, sekarang Pak Murtani memegang duit 1 juta. Pak Murtani coba sogok Pak lah. Mau nggak dibuka cincinnya? Itu 1 juta loh. Tapi yang Cina belum nyocok kan? Tapi dia. Tidak. Nama lo. Tanda. Ini harga nih. Oke, terima kasih. Silakan ditutup tangan untuk Pak Abdullah dengan Pak Murtani. Nah, simulasi barusan kita mau menuju ke teori kontrol. Ya, siapakah yang bisa mengontrol kita? Diri sendiri. Apapun rayuan, apapun bujukan, apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk mengontrol kita, nggak aku. Yang bisa tetap kita sendiri. Oke ya. Semuanya punya alasan kayak Pak Murtani tadi, dia memiliki kekainan menghormati orang lain. Oke. Nah, ada beberapa hal yang menjadi miskonsepsi kita selama ini. Salah paham kita tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Belum guru, cek mengontrol murid. Itu ilusi. Salah. Karena murid itu akan terkontrol ketika dia mau. Oleh Ibu Ratna maulah dikontrol. Kalau sampai mulai nggak mau dikontrol, udah bebas dia tulis. Itu mengapa dikatakan ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Misal ada guru yang paling baik budi di sekolah nih, bahasanya baik, santun. Setiap ada anak nakal, nyak kajak kenal, lebek lagi yang begini begitu. Oh baiknya ibu nih, mau aku dengar sama ibu lain. Jadi dia ketergantungan, tetap ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu kok kayak gitu sih nak? Kan ibu sayang sama kamu. Kenapa kamu begitu? Itu juga ilusi, tidak efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita guru ini kan orang dewasa nih. Anak-anak itu kan anak kecil ya. Anak-anak masih di bawah kita. Itu juga ilusi. Belum tentu mereka mau dikontrol. Oke, kita sekarang mencoba merubah pola pikir, paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini Bapak Clifford R. Covey mengatakan bahwa pada bukunya Principle Center Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda itu kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang
realitas. Jadi kita harus lihat kenyataannya seperti apa sih. Oke, ini dia stimulus respon. Yang ini teori kontrol. Kita bisa lihat realitas kebutuhan kita sama. Betul apa enggak? Betul. Sama kebutuhan kita? Enggak. Jadi harus kita ubah. Realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita menuju teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering terjadi. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang punya pendapat berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah. Nah, salah ya. Jadi kita buat semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa sih tujuannya dia buat begitu? Ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Salah juga. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, beda bujuk-bujuk. Pada tak gunuknya tak apa. Salah ternyata ya. Ini makanya dibilang pola pikir kita harus kita ubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi kita harus membawa posisi itu menjadi model berpikir menang-menang. Yang dikontrol merasa menang, yang mengontrol merasa menang juga. Jadi kita sama-sama menang, sama-sama asik ya. Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Pak Murdani, disiplin itu apa sih? Menurut Pak Murdani? Taat pada aturan. Oke, taat pada aturan. Kalau menurut Bu Nurjana, apa itu disiplin? Sama juga ya, taat peraturan. Oke, kita lihat. Makna disiplin adalah kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Kalau kita lihat di film-film kungfu atau film India, macam mana orang mau jadi murid seseorang guru? Apa yang dilakukan, Pak Lah? Iya, misalnya saya mau berguru sama Abu Mudi, apa yang harus saya lakukan? Pengikut, ikut ya. Apa aliran Abu Mudi itu saya ikut ya? Nggak dipaksa kan? Iya, nggak dipaksa. Lanjut, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, di situ dia. Disiplin diri, bukan dikontrol orang lain. Dari murid-murid Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai ataupun bermakna. Jadi, kita ini sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari dalam harus motivasinya. Mereka harus yakin sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas bagaimana nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia langsung muncul. Nilai-nilai kebajikan ada 6. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Kita udah tahu ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, the seven essential virtues juga menyampaikan nilai kebajikan universalnya: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Selanjutnya, Ibu juga ada berapa ini? Ada 12, hampir sama ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, dan sampai kepada komitmen. Kata-katanya hampir sama. Nilai keyakinan atau kebajikan yang kalau kita tengok bahasanya itu kan bahasa kata mulia ya, bahasa yang baik. Rendah hati. Oke, selanjutnya itu
juga. Nah, kalau kayak ini, kalau beda dengan profil pelajar Pancasila, dia ada 6 dimensi, banyak elemen dan subelemen. Tapi kalau di Tertus Project ini langsung nampak di sini. Ada yang peduli, rajin, integritas, rasa hormat, ini yang paling sering kita gunakan dalam kelas. Lurus hati, percaya, toleransi, apalagi belas kasih pada anak murid ya. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku. Motivasi itu masih bukan yang mendorong kita dari dalam diri. Jadi sehingga kita membuat sesuatu itu dengan tujuan tertentu ya Bu ya. Oke. Nah, motivasi itu ada dua. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa motivasi murid menerapkan disiplin? Menurut Bu Devi? Oke, menurut Devi adalah menghindari hukuman. Satu. Kalau menurut Bu Aizun? Dari drone ya, dari diri sendiri ya. Kalau Pak Lah? Karena senang sama ibu gurunya. Iya, mungkin karena senang sama ibu gurunya. Ada guru dulu, aku mau cepet-cepet. Atau kita aja deh sama bapak kepala sekolah. Oh hari ini pak kepala sekolah nggak ada, aku telat juga lah datangnya. Atau pak kepala sekolah yang pilih dari aku 7.15, gitu ya. Oke, ini dia. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, jawaban Bu Devi benar sekali. Ya. Iya, nomor dua, motivasi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini karena dia suka. Jadi dia cari perhatian, ya. Caper. Oke, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Oke, ini sudah terubah ini dengan anak-anak kayaknya ya. Saya ngetik sampai anak-anak. Dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang mereka percaya. Itu ya, teksnya hilang ya. Nah, ini dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, nomor dua ini adalah motivasi ekstrinsik orang luar yang menyebabkan dia menerapkan sikap disiplin. Sedangkan nomor 3 ini yang akan kita usahakan bersama Bapak Ibu. Bagaimana supaya mereka dari dalam disiplinnya, baik karena cubitan Ibu Rana, baik karena teguran dari Bapak Ibu guru lain ya. Oke, studi kasus. Kita lihat contoh satu. Si Apis, ini ada si Apis dengan Ibu Rana nih. Apis kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bu Ratna menanyakan pertanyaan, Apis menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Apis yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Ratna pada saat itu membiarkan teman-teman Apis mentertawakan Apis yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Apis untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Nah, kita maju tunjuk hidung pula dia disuruh. Mak ya. Iya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Apis di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menjadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Ratna terhadap Apis? Tidak. Kenapa? Iya, karena kita merendahkan orang lain di situ. Membuat Apis rendah diri. Yes. Apalagi Bu Farida? Hilang percaya diri anak-anak ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, tindakan Bu Ratna terhadap Apis adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Karena membuat menjatuhkan dan membuat dia malu. Iya, menyakiti Apis secara Hati apa? emosional ya. Oke. Ya, jadi kita akan lihat hukuman
versus konsekuensi. Kebiasaan ketika anak berbuat salah, apa yang kita lakukan? Hukuman. Ada juga konsekuensi dicampur hukuman. Anak lepas, ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu kita lihat anaknya yang salah, tak hukumannya. Jadi dia tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan. Dan kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, yang si Apis tadi psikis ya. Disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana, ditetapkan bersama. Dia tahu, oh kalau begini ini konsekuensinya. Umumnya dibentuk pihak guru dan murid mengetahui. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi walaupun sudah tahu mereka tidak nyaman. Untuk jangka waktu pendek, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat terukur. Oke, Bapak Ibu silakan menjawab persoalan di dalam mentimeter yang saya bagikan. Ya. Silakan Bapak Ibu jawab dulu selama 2 menit. Tentukan apakah dia hukuman atau ketahuan nih. Siapa yang WA saya? Oke, silakan diklik Bapak Ibu. Apakah bisa dibuka dan bisa dijawab langsung? Silakan kopi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Oke, 1 orang. Oke, yang lain baru 3 orang, 4 orang. Nah, nampak di sini Bapak. Oke, 6 orang, 7, aduh, oke. Ya, ini berdasarkan pilihan masing-masing. Jangan lihat, oh udah banyak kali yang hukuman, saya hukuman juga. Menurut kepercayaan masing-masing. Oke, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Hukuman, karena tidak ada hubungan dia mencatat buku itu dengan dia terlambat. Oke ya, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Saya mau lihat grafiknya panjang yang mana ini. Soal selanjutnya gimana kita ininya? Ini mana deh? Di mentimeter Bapak Ibu nggak ada? Ada kan? Ya, Anda biasa nggak apa-apa. Ini sekalian saya mengimbas modul pebatik. Soal kedua yang tadi bed.
Banyak yang menjawab lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Benar enggak hukuman Bapak Ibu? Benar ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pintar-pintar kali ya Bapak Ibu yang paham nanti ya. Itulah fungsi kita berbagi di sini. Oke, mantap sekali. Berarti jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini ada kejadian loh. Ayo, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, this is punishment. No, ada yang jawab konsekuensi. Oke, kita boleh minta alasan nanti ya. Kenapa ini hukuman? Menyakiti. Nah, selain hukuman dan konsekuensi, apa sih yang Bapak Ibu biasa lakukan kepada anak murid? Kalau dia melakukan hal yang baik, memberi hadiah, memberi pujian. Oke, memberi hadiah, puji-pujian, semua itu bahasa dari penghargaan. Oke, benar sekali Ibu Lisna, terima kasih. Padahal saya udah bilang tadi Bu. Oh, minta maaf Bu Farida. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya, penghargaan. Menurut para ahli, hukuman sama rata, sama posisinya, sejajar dengan hukuman, tidak efektif. Kenapa? Yang pertama, penghargaan ini tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Karena ketika dia tidak lagi mendapat hadiah atau pujian, berhenti atau enggak ya? Berhenti, cuma pilih hadiah. Nah, seperti itu. Ya, memang tidak semua, tapi kebanyakan ya pada umumnya. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Ini saya terasa sekali selama OSN matematikanya dibuat jalur online. Terasa sekali saya nih, menurunkan kualitas kita. Jadi karena kita ingin mendapatkan penghargaan, SMP ini juara 1, SMP ini juara 2. Ya, apa yang kita lakukan? Rahasia. Kita tahu aja, dia tahu sama tahu ini. Dan untuk mengejar mendapat penghargaan, seorang mahasiswa menyuruh orang lain membuat skripsi. Itu contoh lain ya. Demi penghargaan S1 dengan IPK 3,6, skripsinya disuruh buat orang lain. Jadi dia menurunkan kualitas diri dia sendiri beserta kreativitasnya dalam menghasilkan skripsi. Seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Ini juga jelas. Seperti Husnul Fatimah dan Nur Amira. 1, 2, 1. Rusak hubungan tak kira-kira? Apalagi misal ada kita kasih kunci jawaban ke orang, dia yang lulus PNS, kita tinggal, padahal lo yang beri kunci jawaban ke kok yang lulus. Nah, merusak hubungan ini, penghargaan ini. Iya memang takdir, betul sekali, memang betul takdir. Tapi karena mengejar penghargaan itu rusak hubungan kita sama orang lain. Sama juga seperti dalam satu kelas, Ibu Ratna suka memberikan reward untuk anak murid. Nah, ada satu ibu lagi, mana bibi sapu, hukuman Hanabi Cip, penghargaan Hanabi Cip. Siapa yang disukai? Ibu Ratna tetap. Jadi begitu saya masuk, begitu, walaupun sebenarnya enggak udah masuk, aduh, gitu kan. Yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Macam mana penghargaan itu bisa jadi menghukum? Ini tanggapan penghargaan tapi menghukum. Pukul samping. Pukul samping. Begini loh penghargaan hukum itu. Saya aja, contohnya usahanya jauh saya. Juara 1 OSN matematik 2017, 18, 19 ya. Pokoknya di juara 2, di juara 1, 17, 18, 19 gitu. 2020
ada orang lain yang lebih cerdas dari saya. Sehingga penghargaan yang sudah saya dapat itu menghukum saya. Orang sorot, ngerti kan? Saya sorot, ibu Ratna nggak dapat juara. Seperti itu. Jadi penghargaan itu sewaktu-waktu akan menghukum kita. Sama juga tuh sama anak-anak yang kita kasih piala. Begitu rankingnya berpindah, dia itu terasa terhukum. Apa dulu salah saya? Apa salah saya? Kenapa saya tidak bisa jadi ranking satu lagi? Seperti itu ya Bu ya. Jadi mari kita pelan-pelan merubah menggunakan hukuman ataupun penghargaan. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi yang ada dalam kita adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dalam kelompoknya, dipedulikan, bisa berbagi, dan bisa bekerja sama. Kalau ada anak murid yang nggak bisa melakukan ini, berarti dia akan tersakiti karena kasih sayang dan rasa terimanya tidak terpenuhi. Diakui, berprestasi, harga diri, dan dapat memimpin. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Di antaranya adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu kesenangan bermain, tertawa. Jadi Bapak Ibu guru yang sama juga seperti saya yang selama ini merasa miskonsepsi. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan anak murid sebelum menjudge mereka. Misal ya, ketika anak-anak itu berantem, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Berantem sama kawannya. Belum tentu Bu Ipang, bisa jadi dia nggak makan di rumah gara-gara lapar jadi emosi. Oke, iya banyak. Bertahan hidup juga bisa karena dia mempertahankan sesuatu yang ada pada dirinya. Bu, Jin, ibu bekal banyak daun tutumbuk tiga. Nah, itu namanya bertahan hidup. Kita harus tahu gali, jangan cahaya itu. Mencari tahu. Iya, kita harus mencari tahu. Nih, kasus lagi yang benar-benar terjadi di sekolah kita. Anak-anak lempar-lempar kue ulang tahun, tepung telur. Kebutuhan apa yang sudah dipenuhi? Kebebasan. Iya, kebebasan juga. Kesenangan. Dia mau senang-senang sama kawannya, mau ketawa-ketawa, Bu Devi. Ya, jadi kita harus paham itu jadi guru. Oke, Bila, boleh kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham kebutuhan anak murid, apa yang sedang dipenuhi, baru kita bisa menempatkan kita di mana. Konsep inti selanjutnya adalah posisi kontrol. Ya, menurut konsep ada 5 posisi kontrol yang diterapkan pada seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, kita berlaku pada anak di rumah kita dengan anak murid di sekolah kita beda nggak? Beda. Ada sayang sama anak sendiri ya. Padahal harusnya sama. Dia anak orang loh. Punya mama juga, punya ayah juga. Itu juga perasaannya sama kayak kita. Ya. Ya, ini posisi pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Oke, yang penghukum ini kita tahu semua dia akan menyakiti fisik, secara fisik dan secara verbal. Ya, kita biasa menghukum lari keliling lapangan atau dengan kata-kata kamu memang bodoh. Nah, seperti itu. Nah, ini kata-kata yang sering dikeluarkan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, dengan ekspresi patuhi peraturan saya atau awas. Kamu selalu aja salah, bukan orang kamu aja. Nah, itu juga, itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nih, kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus
beritahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Kata-kata yang kita keluarkan, kita memang nggak hukum fisik, tapi kata-kata yang kita keluarkan membuat dia merasa bersalah, jadi dia merasa kecewa, tapi juga tidak efektif. Nah, teman itu kita menghukum siswa tapi sambil senyum-senyum. Ayo bantu bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya, ini tamu ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini dia posisinya sebagai teman. Kita marahin anak tapi bahasanya bagus, senyum-senyum pula. Macam mana perasaan anak? Senang ya, dia nggak merasa bersalah, dia nggak merasa down. Oke, yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, pemantau ini yang sedang saya jalani setahun ke belakang. Nih, saya mencoba nggak marah tapi tetap marah, tapi lebih banyak saya mau mencoba di sini. Jadi saya ingatkan peraturannya seperti ini. Jadi kamu harus seperti ini. Nah, jangan sampai kita menghukum atau kita membuat mereka merasa bersalah. Kita keluarkan kata-katanya itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Ingatkan kembali. Ya. Dan yang terakhir adalah posisi yang paling baik menurut saya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini murid yang menemukan solusi waktu kita menjadi manajer. Yang kita tanyakan adalah apa yang kita yakini? Apa kamu yakin meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kita korek potensi-potensi anak sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya? Nanti silakan ditonton Bapak Ibu. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Anak muridnya yang menentukan solusi ya. Anak murid kita ada juga yang diejek guru ya. Jadi seperti itu penilaiannya. Gak langsung dijudge. Iya, memang kita berusaha, saya juga nggak sanggup Bapak Ibu. Cuma kita lagi berusaha mengubah pola pikir pelan-pelan. Kan tadi dibilang tadi ya, pelan-pelan. Nggak ada hal yang tidak mungkin, sama seperti visi misi kita kemarin ya. Oke, sebelum lanjut ke keyakinan kelas, ya ada soal lagi Bapak Ibu, mohon maaf paket-paketnya untuk soal. Untuk bukan mengecek pemahaman ya, kita sama-sama berlatih di sini. Apakah kita paham posisi kita sedang ada di mana? Ini nggak saya, kita share aja deh. Silakan buka grup WhatsApp-nya Bapak Ibu. Apakah jawaban Anda benar atau salah? Atau kita langsung kita presentasi aja ya? Jangan saya pakai ya. Nampak gak dia? Oke, lagi berputar. Oke, kita pilih yang mana yang salah, mana yang benar, atau pilih yang benar aja. Saya kecewa sekali sama kamu. Posisi apakah ini?
Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Oke, mantap. Selanjutnya, kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Buat rasa bersalah. Benar. Menghukum. Kamu tidak pernah sebenar. Itu hukum. Oke, pertanyaan ketiga. Posisi manakah saya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita lupa. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Teman. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ayo. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Ini aku bukan asal Budayati. Terseru lagi. Dan pemantau ini dia mengaitkan dengan peraturan. Jangan lupa itu. Ciri-ciri pemantau dia mengaitkan dengan peraturan. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Iya. Pertanyaan pemantiknya, ini ada Ibu Beri. Kata Ibu Beri, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira? Oke, benar sekali. Peraturan kita yang tetapkan, orang lain yang laksanakan. Keyakinan itu sama-sama kita susun. Keyakinan itu muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik yang kita gunakan di sini. Nah, bagaimana kita menciptakan motivasi intrinsik itu? Yaitu salah satunya dengan menetapkan keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya lakukan pada kelas 92. Kelas 92 ini kita kelas 9, dari kelas 8 kelas 9 saya pikir anaknya tidak berwawasan jawaban. Begitu saya tampilkan pertanyaan, aduh jawabannya mantap kali. Nah, cara atau prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Bapak Ibu boleh tulis langsung di depan, boleh bagi kertas post-it, bagi rata sama atau silakan tulis. Kalau saya kemarin itu munculnya, coba kalian bayangkan kelas impian kalian seperti apa, mau buat bagaimana kelas kalian. Nah, setelah dapat kelas impiannya, apa yang orang tua harus laksanakan supaya mewujudkan keyakinan kelas mereka. Jadi banyak yang ditulis mereka. Nah, langkah kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis bahas. Ada satu yang muncul di keyakinan kelas mereka. Lucu deh. Keyakinan kelas mereka, sebaiknya tidak ada peraturan memotong rambut pada anak laki-laki. Ketawa saya waktu saya baca. Aduh, anakku mau jadi artis kamu. Itu saya jawab. Jadi kita bahas. Mereka mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Jangan langsung buka dong padang. Tolong hindari bahasa seperti itu. Latihan, ya. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya ditulisnya jangan buang sampah. Tulis buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ya, harus dalam kalimat positif. Nah, setelah terkumpul semua, kita pilihlah keyakinan kelas yang penting. Karena keyakinan kelas nggak bisa banyak-banyak, Bapak Ibu, kacau ini, nggak bisa hafal orang itu. Sedikit-sedikit aja, misalnya nih, masuk kelas tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Itu bisa masuk ke dalam keyakinan saling menghormati. Masuk ke situ dia. Jadi nggak perlu tertulis masuk kelas tepat waktu, bersihkan kelas. Nanti kita tujukan ke kalimat yang lebih universal menurut nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi. Apakah profil pelajar Pancasila, apakah menurut BBO tadi ya. Nah, setelah terkumpul, kita cek dan sepakati laksanakan pohan. Jadi orang tuh harus berkomitmen. Udah kita tulis, baiknya kita cetak, mau tulis di karton boleh, atau cetak poster boleh, suruh teken sama anak-anak
itu. Jadi mereka paham. Dan selanjutnya kita tempel ke dinding. Jadi waktu bisa lihat, misalnya waktu buah dia telah masuk, kita tanya, kenapa kamu telah masuk? Kan ada alasannya. Oke, apa yang kamu percaya? Tak tunjuk terus dinding itu. Saling menghormati. Jadi kamu tidak masuk tempat waktu menghormati saya enggak? Enggak. Jadi mereka harus ingat keyakinan yang telah disepakati ya. Nah, seperti ini contoh keyakinan kelas. Hormat, saling menghormati. Enggak ada kan yang bilang masuk tempat waktu jangan buang sampah, karena enggak ada kan? Jadi karena dia kalimatnya dalam bentuk kalimat universal, umum. Jadi harus kita kasih tahu dulu fungsi dan tujuannya, bagaimana keyakinan kelas yang akan ditulis. Kita aja mungkin gampang ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya, yaitu segitiga restitusi. Setelah mereka tahu keyakinan kelas, kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, kamu rusakkan baju dia ganti, bukan seperti itu. Tapi belajar dari kesalahan. Dia tidak menghormati, berarti tidak menghormati orang lain. Seharusnya saya bagaimana ya? Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan kita ikutin, tawarkan pada mereka. Jadi kamu mau apa sekarang? Mau jadi orang seperti apa? Seperti itu restitusi. Restitusi fokus pada solusi yang dapat menguatkan karakter murid. Seperti saya bilang tadi, yang mereka ucapkan, Bu, saya mau mengganti buku yang saya robek itu. Nah, berarti itu bertanggung jawab. Berarti karakter murid yang kita kuatkan di sini adalah tanggung jawab. Bukan fokus pada tindakannya ya, tapi solusi yang menguatkan karakter. Tahapan restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tahapannya. 1, 2, 3. Dari itulah dikatakan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita panggil anak-anak yang salah, jangan diserang Bapak Ibu, tapi stabilkan dulu dia. Stabilkan emosinya. Kalau stabil emosi, enak cerita. Kenapa ya? Kenapa kamu kayak gini nak? Gitu ya. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kayak Firdan Satia waktu lempar-lemparan tepung itu, udah saya hukum, saya tanya lagi di belakang, kamu nak buat kayak gini, saya juga dulu buat. Nah, itu juga menstabilkan identitas. Jadi dia nggak merasa satu-satunya orang bersalah melakukan kesalahan itu. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, udah dia stabil, udah aman emosinya, baru kita validasi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Kita harus ketahui. Dan yang ketiga, setelah kita tahu apa yang dia butuhkan, apa alasannya, yaitu terakhir menanyakan keyakinan. Jadi mereka menerapkan solusi yang mereka yakini dari hati mereka. Nah ini deh, kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu ya. Ini contoh kasus 1, saya ada buat. Iya, anaknya nggak pakai kaos kaki. Kasus yang sering sama kita. Ketika Safira tidak memakai kaos kaki, pertanyaan yang pertama kita pura-pura tanya nih, kenapa ya muka kamu pucat nak? Seperti itu kita tengok. Udah kita tengok, kita marahin dulu. Oh, nggak pakai kaos kaki ya? Duduklah, pakai kaos kaki. Macam itu. Ya, stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya kita validasi tindakan.
Seperti apa yang saya lakukan di sini, validasi tindakan? Iya, saya tanya, kenapa kamu nggak pakai kaos kaki? Oh, kamu terburu-buru. Jangan kita salahkan. Dia mungkin punya alasan, Bu, semalam saya ketiduran nonton bola. Bu, saya tadi malam buat PS sampai malam. Jadi waktu bangun pagi terlambat, kaos kakinya lupa dipakai. Jadi harus terima dulu alasan. Kalau udah alasannya itu aja, itu yang nggak bisa diterima Bapak Ibu. Ya. Ya itu murah Bapak. Kita nggak boleh pakai ribu. Setelah dia membuka alasan, kita tanya, jadi kamu besok bagaimana? Bu, saya besok minta kasih bangun sama mama. Kalau jam wakernya nggak fungsi, saya juga ingatkan sama mama saya. Jadi saya malamnya siapkan perlengkapan, besok paginya disuruh bangun sama mama. Jadi saya tepat masuk sekolah dan perlengkapan juga lengkap seperti itu. Suruh anaknya masuk, senang hati dia. Nggak ada merasa sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Sepatutnya kita sebagai guru, saya Bapak Ibu guru, pelan-pelan, tidak bisa berubah secara instan. Tetap bisa pelan-pelan. Kayak batu, tetes air juga berlomba. Kita usaha dulu, ya. Tapi kalau anaknya nggak mau direstitusi, itu pertanyaan saya untuk instruktur. Udah kita lakukan restitusi, anaknya nggak berubah-berubah. Tuh, macam kita bapak dokter, ibu dokter, obat hanjut, terakhir amputasi. Nah, begitulah seperti itu kita jadi guru. Jadi kita harus cari celah, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah dapat mendengarkan kegiatan berbagi saya di sini. Mari kita bergerak bersama, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3. Sudah naik kelas, naiklah tingkatan akhlaknya, naiklah tingkatan ilmunya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran atau masuk ke dalam materi-materi matematika yang akan kita bahas pada tahap berikutnya, saya dan kamu ingin membuat keyakinan kelas seperti yang terpampang di depan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Oke, siapa yang bisa jawab? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ayo, tunjuk tangan yang bisa jawab. Hebat. Peraturan kelas siapa yang buat? Wali kelas. Kalau keyakinan kelas siapa yang buat? Murid diri sendiri bersama guru. Nah, Ihsan, Firdaus yang baru masuk, keyakinan kelas itu fungsinya adalah supaya kamu mendisiplinkan diri kamu, tapi dari dalam, ya, dari dalam diri kamu. Bukan saya yang tentukan kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana. Bukan saya yang tentukan, tapi kamu sendiri. Nah,
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Assalamualaikum Tira. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa mukanya pucat? Kamu sakit? Tidak, Bu, saya. Oh, ternyata belum pakai kaos kaki. Duduk dulu. Pakai kaos kakimu. Maaf, Bu, saya tadi terburu-buru agar tidak terlambat hari ke sekolah. Oh, tidak apa-apa. Sudah bagus kamu berusaha tepat waktu masuk sekolah. Jadi kamu berusaha menjaga kedisiplinan kamu. Iya, Bu. Sekarang sudah apa tugasnya? Alhamdulillah sudah, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kamu pikirkan bagaimana caranya supaya tugas-tugas kamu terselesaikan dengan baik dan perlengkapan sekolah kamu juga tidak ada yang ketinggalan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya akan menyetel alarm supaya bisa bangun tepat waktu dan menyiapkan perlengkapan sekolah saya sebelum tidur. Ada lagi kira-kira yang dapat membantu kamu? Ada, Bu. Saya akan meminta mama saya untuk mengingatkan saya. Baiklah, sekarang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan orang lain. Mandiri dan selalu menjaga kedisiplinan saya. Oke, terima kasih Vira. Kamu boleh masuk kelas sekarang. Baik, Bu. Terima kasih. Oke.